Ya, untuk analisis deskriptif dan Z-square caranya seperti ini ya. Kita buka dulu datanya, nanti bisa dibuka klien 2506. Kita buka dulu. Nah, seperti ini datanya. Jadi kita dari data ini, karena ini sudah dikodingkan ya, seperti ini, nanti tinggal diikuti saja yang ini. Kita masuk langsung ke bagian tabulasi. Nah ini ya, jadi tabulasi ini adalah data dari sini yang sudah dikodingkan yang ini. Nah ini tabulasi. Nah dari tabulasi ini nanti kita masukkan ke dalam aplikasi SPSS. Nah di sini saya menggunakan SPSS versi 30 ya. Namun untuk di versi berapapun caranya akan sama saja. Nah kita masuk ke variable view. Ini kita copy dulu ya yang ini. Nah question variabelnya copy, kemudian kita paste di name. Oke seperti ini, lalu kita copy ini ya, copy namanya, paste di label. Oke nah seperti ini, lalu kita masuk ke data view. Nah kita copy ini ya, kita copy datanya keseluruhan, kemudian kita paste di sini. Nah untuk selanjutnya adalah kita masuk ke variable view. Nah di sini kita masukkan untuk pengkodeannya. Oke seperti ini ya untuk pengkodeannya, nanti bisa diikuti yang ini. Nah untuk masukkan kode caranya seperti ini. Kita klik value ya, ini contoh ini adalah X1 untuk usia. Nah value-nya kita klik. Karena di sini ada dua kriteria, maka kita buat dua. Nah 1, 2. Jadi kode 1 untuk usia ini kita copy saja supaya cepat ya. Nah kode 1 adalah untuk usia beresiko, kemudian untuk 2 tidak beresiko. Oke. Nah kemudian untuk X2 paritas sama, ini ada 2 ya. Nah paritas tinggi dan paritas rendah seperti ini. Jadi seperti itu seterusnya sampai keseluruhan. Nah untuk menyingkat waktu saya bukakan data yang sudah dikodingkan ya, supaya cepat. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya untuk cara memasukkan data ke aplikasi SPSS dan mengkodingkannya. Jadi kita lanjut ke bagian analisis. Nah jika dikodingkan nanti hasilnya akan seperti ini ya di data view itu. Nah, seperti ini. Oke, jadi yang pertama kita lakukan di sini adalah analisis univariate descriptive. Caranya seperti ini. Klik analyze, kemudian descriptive statistic, lalu kita klik frequencies. Nah kita masukkan seluruh ini ya, seluruh variabelnya. Kita blok saja seperti ini ke kolom variabel, lalu kita klik OK. Kalau misalkan kita ingin menampilkan charts, tinggal klik saja charts. Nah ini tinggal dipilih mana yang ingin kita tampilkan. Nah karena ini tidak menggunakan charts, jadi langsung di OK saja. Ya seperti ini ya hasilnya untuk analisis deskriptifnya. Jadi di sini nanti sudah otomatis terkelompokkan seperti ini. Nah nanti tinggal di copy, kemudian dipaste di Excel. Nah lalu diinterpretasikan seperti ini. Oke untuk pengujian selanjutnya di sini ada chi-square. Nah ini ya, ada chi-square. Jadi chi-square di sini kita menggunakan ada pengujian tambahan yaitu OR. Nilai OR atau di sini kita menggunakan parameter risk estimate. Jadi untuk mengukur resiko kejadian. Caranya seperti ini, klik analyze, kemudian kita pilih menu ini ya, descriptive statistic, lalu kita pilih menu cross tab.
Nah, kita masukkan ini ya, anemia ke target list, kemudian usia dan frekuensi ke sini, ke kolom. Sorry ini terbalik ya. Jadi ini ya, X1 sampai X6 ini ke sini, ke target list, kemudian anemia ke kolom. Nah, seperti ini. Lalu klik exact. Ini kita biarkan saja default. Kita klik statistik. Nah, di sini yang terpenting ya, kita centang G-square dan kita centang risk. Nah, ini continue, lalu kita klik OK. Nah, kalau misalkan ingin menampilkan chart, tinggal klik ini saja. Nanti akan muncul bar chart. Karena ini tidak menggunakan, jadi kita langsung OK saja. Nah, hasilnya akan seperti ini ya. Nah, jadi untuk analisis T-square itu nanti ada beberapa tabel outputnya, yaitu yang pertama adalah tabel dari tabulasi silang atau cross tab, kemudian signifikasi dari T-square, kemudian nilai ini ya, nilai risk estimate-nya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini kita contohkan yang usia ya, yang usia saja, karena nanti yang lain-lainnya ini hanya repetasi saja. Nah, usia ini hasilnya nanti di copy di Excel, kemudian kita interpretasikan. Nah, ini ya. Jadi ini adalah tabulasi silang. Kalau cara membaca tabulasi silang itu seperti ini. Contoh, usia beresiko yang mengalami anemia itu adalah 7 orang, kemudian usia beresiko yang tidak anemia ada 19 orang. Usia tidak beresiko yang mengalami anemia ada 9 orang. Usia tidak beresiko yang tidak mengalami anemia ada 48 orang. Seperti itu ya untuk cara membacanya. Nah, kemudian di sini kita lihat nilai dari signifikasinya dulu. Nah, signifikasi ini ya, percentage square, kita pilih yang ini nilainya. Nah, ini asymptotic to seeded. Nah, ini nilainya harus lebih kecil dari 0,05. Nah, ini nilainya adalah 0,233 atau lebih besar dari 0,05, maka dinyatakan tidak signifikan. Nah, maka usia dengan anemia ini tidak ada pengaruh yang signifikan. Kemudian risk estimate ini ya. Nah, kita lihat yang terpenting ini nilai value-nya saja ya, yang ini. Nah, di sini nilai value-nya adalah 1,965. Nah, kalau di sini 2 ya, 2.0 artinya ada pembulatan, tidak masalah. Nah, ini menandakan bahwa, ingat ya, jadi nilai OR ini kita menguji faktor resiko. Jadi untuk usia yang beresiko itu memiliki kejadian anemia 2 kali lebih besar dibandingkan dengan usia yang tidak beresiko, seperti itu. Jadi nanti untuk cara membaca interpretasinya nanti bisa dilihat di apa yang sudah saya buatkan ya di sini, tinggal diikuti saja. Nah, contoh yang kedua adalah ini ya, untuk paritas. Jadi sama cara membacanya, paritas tinggi yang mengalami anemia ada 5, paritas tinggi yang tidak anemia ada 9, paritas rendah yang anemia ada 11, paritas rendah yang tidak anemia ada 58. Nah, signifikasinya 0,0087, ini masih lebih besar dari 0,05, maka dikatakan tidak signifikan. Untuk nilai OR-nya atau odds ratio adalah 2,929. Nah, ini ya. Nah, di sini menandakan bahwa untuk yang paritas tinggi memiliki resiko kejadian anemia 2,9 kali lebih besar dibandingkan dengan yang paritas rendah. Jadi seperti itu ya untuk cara membacanya. Jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Terima kasih.